Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali di Halaqat Ilmu Hadis. Sebelumnya kita sudah sedikit membahas tentang beberapa riwayat yang memperbolehkan penulisan hadis. Juga beberapa riwayat yang melarang penulisan hadis. Namun sekarang kita akan menggabungkan atau mencari tahu hikmah kenapa ada riwayat yang bertentangan. Sebetulnya karena hadis Rasulullah SAW itu berasal dari rahim yang sama, berasal dari satu tempat yang sama, yaitu wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sudah mengetahui hal tersebut, berarti tidak pernah ada pertentangan antara hadis dengan hadis, atau antara Al-Quran dengan hadis Rasulullah SAW. Jikapun ada, maka pertentangan itu hanyalah pertentangan secara zahir saja, atau yang dinamakan ta'arud zahiri, bukan ta'arud hakiki. Karena pertentangan terbagi menjadi dua. Yang pertama, zahiri atau secara luarnya saja. Atau yang kedua, hakiki, pertentangan yang benar-benar berseberangan. Artinya apa? Pertentangan yang berseberangan itu pertentangan dalam satu hal yang sama, dan dalam waktu yang sama. Dan itu tidak terjadi di hadis Rasulullah SAW ataupun di Al-Quran Al-Karim. Sama halnya dengan apa yang sedang kita bahas di sini, bahwa pertentangan itu pertentangan zahiri. Artinya, riwayat-riwayat yang melarang penulisan hadis itu di awal-awal masa keislaman. Sedangkan riwayat yang membolehkan penulisan hadis itu setelah melalui fase itu. Artinya setelah tidak ada kekhawatiran dari Rasulullah SAW akan bercampurnya hadis dengan Al-Quran. Itu dia. Juga ada beberapa alasan-alasan yang mendukung dibolehkannya ditulis hadis. Salah satunya beberapa sahabat Rasulullah SAW sudah mempelajari cara menulis dan membaca. Kemudian media menulis dan membaca atau media untuk menulis pun sudah banyak. Kemudian kekhawatiran daripada sahabat atas hilangnya hadis-hadis Rasulullah SAW dari sebab apa? Meninggalnya beberapa sahabat. Iya, betul. Kenapa? Karena hadis itu salah satu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa ilmu tidak akan dicabut dari muka bumi secara serentak atau sekilas. Akan tetapi ilmu dicabut dari muka bumi itu dengan mewafatkan ulama. Qala Rasulullah SAW, "Innallaha la yaqbidu ilman bintiza'i minal alim." Maknanya seperti itu. Tapi apa? Dengan mewafatkan para ulama. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah jawaban yang cukup bagus dari Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala untuk menengahi antara pelarangan penulisan hadis dan pembolehan penulisan hadis. Jawaban-jawaban ulama yang sudah saya sebutkan sebelumnya menurut beliau kurang kuat. Adapun yang kuat atau jawaban yang kuat adalah bahwa riwayat-riwayat hadis yang mengatakan pembolehan penulisan hadis seperti riwayatnya Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah mengatakan uktub ma kharaja minhu illa haq, itu kuat. Kemudian ada juga mengatakan, ya, diriwayatkan dari Sunan Ad-Darimi dan Musnad Imam Ahmad rahimahullahu taala, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu taala alaihi wasallam kunna naktubul hadis. Kunna artinya kami, berarti bukan hanya satu orang saja,
kami menulis hadis di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan riwayat yang sangat kuat. Kenapa? Karena tidak hanya satu orang saja. Ada beberapa daripada sahabat yang mendukung atau lebih suka untuk menulis hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As, kemudian juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kemudian Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dan Sayyidina Himam bin Munabbih radhiyallahu taala anhu. Beberapa dari mereka menuliskan dan memiliki sahifah atau catatan-catatan sendiri dan mereka kumpulkan sendiri. Demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jawaban dari Syekh Ahmad Syakir rahimahullah taala mengatakan bahwa yang paling kuat adalah selain riwayat-riwayat ini lebih kuat dari riwayat pelarangan, ditambah dikuatkan oleh pengamalan dari para sahabat, para tabi'in terhadap penulisan hadis. Jadi ini seakan-akan riwayat yang dikuatkan oleh ijma'ul ulama atau ijma' para sahabat atau ijma' tabi'in. Dan inilah menjadi kuat atau menjadi dalil yang sangat bisa dipercaya bahwa penulisan hadis itu boleh. Dan pada akhirnya kita pun mengetahui hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita mengetahui bahwa penulisan hadis itu dibolehkan, kita ingin mengetahui bagaimana fase penulisan hadis pada zaman nubuwah atau zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Beliau memiliki beberapa metode yang khusus dalam mengajarkannya kepada para sahabat, mengajarkan sahabat Al-Quran, mengajarkan makna-makna Al-Quran, menjelaskannya, dan lain sebagainya. Beliau seperti guru oleh yang dimiliki para sahabat. Para sahabat seperti talib atau murid-murid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian madahnya atau materinya apa? Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Taala Alaihi Wasallam. Memang sistem pembelajaran yang baik itu secara langsung antara guru dengan murid. Itu diajarkan oleh Sayyidina Jibril alaihissalam langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang terkenal dengan hadis Jibril. Beliau datang dengan menyamar sebagai seorang lelaki. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ittala'a alaina rajulun syadidu bayadith thiyabi syadidu sawatis sya'ri la yura alaihi atharus safari. Datanglah kepada kami, kata sahabat, kata Sayyidina Umar, seorang yang asing, berpakaian putih-putih, kemudian rambut yang sangat hitam, tapi tidak kelihatan bahwasanya dia sepulang dari safar atau perjalanan, padahal dia tidak diketahui. Nah, rupanya itu adalah Sayyidina Jibril yang mengajarkan pada Rasulullah SAW dalam kisah itu tentang bagaimana cara belajar. Kemudian beliau menanya kepada Rasulullah SAW, mahwal Islam, mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW. Dan sikap dari Sayyidina Jibril pun persis seperti seorang talibul ilmi, yaitu dengan duduk bersila di hadapan Rasulullah SAW. Itulah cara yang sangat ideal bagi semua talibul ilmi, khususnya talibul ilmi ilmu syariah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.